Halo Alexers, kali ini kita akan melakukan komparasi yang mana komparasinya ini berbeda segmen. Namun keduanya sama-sama bisa mengangkut 7 orang penumpang secara sekaligus dan memiliki harga di rentang 500 jutaan kecil. Yaitu adalah Honda CR-V Turbo yang bukan prestis dengan tahun 2021 melawan Toyota Fortuner TRD tahun 2020. Mobil ini memiliki odometer saat ini adalah 24.000 km, sedangkan untuk Honda CR-V adalah 19.000 km. Mana nih yang Anda pilih? Untuk itu kita akan ngebahas keduanya, sehingga Anda harus tonton video ini. Dari penampilannya, keduanya ini memang memiliki karakter yang sangat berbeda. Mengingat Toyota Fortuner sendiri adalah mobil SUV dengan model leather frame, sedangkan untuk Honda CR-V sendiri adalah sebuah SUV yang merupakan SUV bersasis monokok. Sehingga keduanya sendiri pun memiliki penampilan yang berbeda, dimulai dari ground clearance-nya yang sangat terlihat berbeda di sini. Kita mulai dari penampilan di bagian depannya. Kedua-duanya ini memiliki tahun yang tergolong berbeda sangat tipis, yaitu antara tahun 2020 dan juga tahun 2021. Di bagian headlampnya sendiri, di sini CR-V terlihat lebih modern dikarenakan menggunakan teknologi multi reflektor LED. Memang teknologi multi reflektor LED ini membuat penampilannya menjadi sangat modern dan futuristik. Sedangkan untuk Fortuner sendiri, mobil ini pun juga sudah dilengkapi dengan LED, tapi modelnya sedikit lebih konvensional, yaitu dia dilengkapi dengan proyektor yang sebenarnya membuat cahaya sinarnya terlihat lebih fokus. Dan kemudian kedua-duanya sendiri sama-sama sudah dilengkapi dengan daytime running light LED, namun berbeda karena untuk CR-V sendiri adalah model daytime running light LED bar, sedangkan untuk di Fortuner dia adalah modelnya dot dan ada 5 titik. Penampilan di bagian eksterior depannya, CR-V terlihat lebih sporty ketimbang Toyota Fortuner yang terlihat lebih maskulin di sini. Di bagian samping, Honda CR-V memiliki penampilan yang tergolong bisa dikatakan terlihat elegan. Karena sentuhan krom di sekitar lingkar kacanya, kemudian juga di side molding sisi sampingnya ini yang juga diberikan dengan sentuhan krom. Memang CR-V sendiri sebenarnya dibuat dari generasi ke generasi selalu memiliki penampilan yang terlihat maskulin, yang dimana dia dilengkapi juga dengan adanya side molding di bagian sekitar lingkar fender yang terus menyambung ke bagian samping dan juga masing-masing bumper di sisi depan maupun sisi belakangnya. Untuk fiturnya sendiri, mobil ini pun juga sudah dilengkapi dengan keyless entry, yang mana sistem keyless entry-nya ini pada saat kita mengunci pintu, secara otomatis spionnya ini dapat terlipat juga. Dan pengaturannya sendiri pun juga dapat diatur apabila Anda tidak menginginkan fitur tersebut untuk bekerja, bisa dilakukan dari sistem head unitnya. Untuk velgnya sendiri, mobil ini juga dilengkapi dengan ukuran velg 18 inci, yang mana membuat mobil ini memiliki penampilan yang keren dan juga terlihat proporsional di bodinya yang bongsor ini juga. Selain itu, sistem pengereman sama-sama sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan serta di bagian belakangnya. Di bagian samping, mobil ini terlihat lebih bongsor jika dibandingkan juga dengan Honda CR-V Turbo tadi ya. Kemudian Toyota sendiri pun ingin membuat mobil ini memiliki sedikit sentuhan elegan karena juga diletakkan adanya list chrome di bagian sisi bawah kaca saja dan juga ada di handle pintunya. Oh iya, itu dia. Pada saat kita mengunci pintu, mobil ini juga secara otomatis akan melipat kaca spionnya. Dan pada saat kita menyalakan mobil, secara otomatis spionnya juga akan terbuka. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan sistem keyless entry, tapi untuk mobil ini modelnya adalah tombol di 3 handle pintunya, yaitu di bagian driver, passenger, dan juga bagasi yang mana memiliki tombol fisik. Berbeda dengan Honda CR-V yang sudah dilengkapi dengan model yang hanya sensitive touch saja. Kemudian mobil ini pun juga sudah dilengkapi dengan velg berukuran 18 inci, yang mana dengan warna hitam seperti ini dengan logo TRD, mengingat mobil ini adalah versi TRD Sportivo, yaitu versi yang lebih sporty, di mana dia dilengkapi dengan body kit di bagian depan, kemudian di bagian sisi sampingnya ini juga dilengkapi dengan stiker TRD Sportivo untuk menandakan bahwa ini adalah versi TRD Sportivo tersebut.
Selain itu yang menarik adalah pada mobil ini, dia ada lampu penerangan di bagian bawah spionnya, berbeda dengan Honda CR-V yang tidak memiliki fitur tersebut. Oh iya, dan versi Fortuner ini pun juga sudah dilengkapi dengan sistem disc brake untuk di bagian roda belakangnya. Tapi memang mobil ini cukup kalah dibandingkan dengan CR-V karena sistem pengeremannya sendiri pun dia belum dilengkapi dengan electric parking brake. Untuk di bagian belakangnya, keduanya juga memberikan penampilan yang sangat berbeda, mengingat untuk Honda CR-V sendiri memiliki penampilan yang sebenarnya bisa dikatakan lebih terlihat maskulin karena bagian bumper bawahnya yang memiliki warna hitam plastik yang lebih mendominasi ketimbang Toyota Fortuner di sini yang dilengkapi dengan add-on body kit dari TRD Sportivo yang malahan membuat terlihatnya lebih sporty. Begitu juga dengan roof spoiler di bagian atasnya, Toyota Fortuner juga memberikan tampilan yang lebih sporty di bagian belakang karena ukuran roof spoilernya yang jauh lebih besar. Kemudian keduanya sama-sama sudah dilengkapi dengan sensor parkir di bagian belakang, yang mana untuk CR-V sendiri hanya dilengkapi dengan 4 titik, sedangkan untuk Fortuner ada 5 titik, dan bahkan saya lupa menjelaskan kalau di bagian depan pun juga dilengkapi dengan sonar sensor yang ada di bagian sisi kiri dan sisi kanan di bagian depan. Di bagian belakang ini sama-sama sudah dilengkapi dengan wiper kaca belakang, kemudian sama-sama sudah dilengkapi dengan defogger kaca belakang, dan juga ada lampu rem ketiga yang di bagian atasnya. Nah, teruniknya sekarang di bagian bagasinya. Oke, kita lihat. Kita mulai buka dulu dari bagian CR-V. Sedangkan untuk Fortuner TRD Sportivo sudah dilengkapi dengan power back door. Oh iya, kalau tadi teman-teman OLXers melihat bahwa ada tulisan Prestige di Honda CR-V, itu ditempel oleh pemilik sebelumnya karena aslinya adalah ini versi CR-V Turbo non tipe Prestige. Jadi dia juga tidak dilengkapi dengan power back door. Dengan harga yang nyaris masih mirip di antara keduanya, Fortuner di sini lebih unggul karena dilengkapi dengan fitur ini. Oke, sekarang sama-sama keduanya ini satu sisi memiliki jok yang baris ketiganya terbuka. Bisa dikatakan untuk kapasitas bagasinya, mengingat mobil ini Fortuner memiliki dimensi yang lebih besar dan lebih panjang, otomatis kapasitas bagasinya pun juga lebih besar pada saat jok baris ketiga beroperasi seperti ini. Dan kalau kita lipat jok baris ketiganya, di antara keduanya ini memang di Honda CR-V sendiri dia tidak rata dengan lantai jok baris ketiganya. Sedangkan untuk Fortuner karena sistem pelipatannya ke bagian pilar membuat mobil ini memiliki kapasitas bagasi yang sangat maksimal hingga ke bagian atasnya jadi memiliki kapasitas yang benar-benar maksimal. Namun, keduanya ini memiliki keunggulan di mana walaupun dia memiliki kapasitas bagasi yang besar, tapi karena mobil ini sedikit lebih rendah ground clearance-nya, untuk memasukkan barang jelas lebih mudah karena lantainya yang lebih rata. Dan di sini Honda CR-V ini juga memiliki partisi yang mana partisinya ini bisa dibuat seolah-olah dia bisa menjadi rata dengan lantai bagasi pada saat jok baris ketiganya terlipat. Selain itu di bagian bawah juga ada tempat penyimpanan lagi, yang mana tempat penyimpanan ini untuk mengakses ban serepnya. Berbeda dengan Toyota Fortuner, untuk mengakses ban serepnya ada di bagian luar, yaitu di bagian kolong dari lantai mobil ini. Oke, sekarang kita di bagian interior dari Honda CR-V Turbo 2021 ini yang tipe non-Prestige. Di mana masuk ke bagian interiornya, saya merasa interior mobil ini terasa sangat mewah. Dimulai dari bagian interior dengan warna hitam, dengan full kulit, banyak panel soft touch, dan juga ada jahitan. Dan juga ada panel ala kayu wood panel ini membuat rasanya terasa mewah. Kemudian dia dilengkapi dengan electric seat, dan yang membuat mobil ini terasa sangat mewah adalah instrumen clusternya. Dia dilengkapi dengan instrumen cluster layar TFT berwarna yang membuat penampilannya sangat keren dan terlihat futuristik, serta banyak sekali fitur-fitur yang diinformasikan dari layar TFT ini, yang mana cara mengaksesnya adalah melalui tombol yang ada di lingkar kemudi dan juga tombol yang ada di instrumen clusternya itu sendiri. Kemudian yang paling menarik di sini adalah sistem infotainmentnya, yang mana sistem infotainmentnya ini dia modelnya terintegrasi dan di sini banyak sekali pengaturan, yang mana pengaturannya tidak hanya untuk sistem audionya, tapi juga untuk pengaturan pada mobilnya. Selain itu AC-nya pun juga sudah dilengkapi dengan AC Auto Climate Control, yang mana di bagian sisi kanan dan kirinya ini dapat diatur secara terpisah untuk temperaturnya, dan seluruh pengaturannya ini dapat dilihat melalui layar yang sama dari sistem infotainmentnya. Benar-benar menarik. Seperti yang saya jelaskan tadi, mobil ini juga punya keunggulan, yaitu dia sudah dilengkapi dengan electric parking brake dan juga ada brake hold-nya, serta ada fitur untuk
yang mana adalah mode berkendara Econ. Jadi dia punya dua mode berkendara, yaitu standar dan juga Econ. Ya, yang lebih menariknya lagi adalah sistem electric seat-nya ini dapat diatur sedemikian rupa yang membuat mobil ini rasa duduknya di bagian lingkar kemudi supir, yang mana terasa seperti layaknya sebuah sedan, bisa kita atur, membuat rasanya lebih sporty, lebih yakin pada saat membawa mobil ini, dan juga bisa kita atur ketinggiannya yang membuat mobil ini juga bisa dirasakan layaknya seperti sebuah SUV. Tidak hanya itu, lingkar kemudinya pun juga dapat diatur, di mana dia punya tilt steering dan teleskopik. Nah, kemudian selain itu mobil ini juga dilengkapi dengan pedal shift, ada tombol engine start stop, dan juga traction controlnya atau vehicle stability controlnya ini bisa dinonaktifkan. Di sini juga ada banyak soket untuk pengisian dari smartphone Anda apabila Anda membutuhkan. Dan di bagian atasnya sendiri pun juga ada reading light untuk masing-masing sisi, dan juga ada lampu penerangan utama. Tempat penyimpanan juga ada di bagian sisi atas, dan juga di sun visor ada vanity mirror, tapi memang tidak ada lampu penerangannya. Seatbeltnya pun juga dapat diatur ketinggiannya sesuai dengan postur tubuh Anda. Untuk di baris keduanya sendiri, mobil ini punya legroom dan headroom yang cukup lumayan. Memang Anda lihat pada saat ini adalah posisi slider di baris kedua, yang mana posisi paling depan, dengan posisi mengemudi saya yang postur saya 165 cm. Saya masih bisa mendapatkan legroom sekitar 5 jari di sini, masih terasa nyaman juga dikarenakan adalah kaki saya bisa masuk ke bagian bawah dari jok baris pertamanya nih ya. Di bagian belakang ini, CR-V memiliki ada AC di bagian konsol tengahnya, kemudian juga ada colokan untuk charger smartphone Anda di bagian konsol tengahnya. Kemudian untuk sudut kemiringan sandaran juga dapat diatur, yang sayangnya masih model tali yang ada di bagian sisi pinggir sini. Kemudian bisa diatur hingga paling rebah segini, tidak dapat lebih rebah lagi mengingat untuk penumpang yang ada di baris ketiga. Nah, apabila Anda ingin legroom yang lebih lega, ini tinggal ditarik slidernya di sini yang sangat mudah. Kita tinggal mundurkan di sini. Nah, bisa dilihat di sini ya. Sangat lega sekali, langsung instan. Lebih dari 10 jari untuk legroomnya. Benar-benar menyenangkan. Kemudian mengingat mobil ini adalah berpenggerak depan, makanya lantai di bagian tengah jok baris kedua ini hampir bisa dibilang rata. Sehingga penumpang yang duduk di baris kedua yang ada di posisi tengah juga bisa mendapatkan kaki yang posisinya nyaman. Kemudian di sini pun juga ada 3 buah headrest. Dan AC ini tidak hanya di bagian konsol tengah saja, tapi juga ada di bagian plafonnya, yang mana bisa kita atur untuk blower AC-nya. Benar-benar menarik ya. Begitu juga untuk penumpang di bagian belakang, di masing-masing sisi juga mendapatkan cup holder, dan juga ada seat belt 3 titik untuk 2 orang penumpang saja. Memang di bagian belakangnya ini posisinya apabila ingin mendapatkan legroom yang pas, memang jok baris keduanya harus di paling depan. Nah, untuk di interior Fortuner, mobil ini juga memiliki interior dengan warna gelap, tapi untuk di bagian joknya sendiri ini sebenarnya warna coklat tua. Jadi terlihat seperti warna hitam mungkin sebenarnya di kamera. Yang mana di bagian interiornya juga memiliki kualitas yang cukup oke, tapi tidak terlihat semewah seperti Honda CR-V ya. Dia juga sama-sama dilengkapi dengan panel kayu di bagian lingkar kemudinya kalau Toyota Fortuner, serta ada di bagian konsol tengahnya. Selebihnya, dia material hard plastiknya juga cukup banyak di bagian door trimnya, dashboard sisi atas. Material soft touch ini hanya di bagian tengah dashboard, di bagian sini, kemudian juga di bagian tengahnya, dan juga ada sentuhan-sentuhan warna silver. Sama-sama sudah dilengkapi dengan pedal shift, sama-sama sudah ada fitur cruise control. Di bagian instrumen clusternya dia terlihat lebih konvensional karena masih ada penunjuk model konvensional, yaitu untuk putaran mesin dan juga speedometernya. Tapi dia juga dilengkapi dengan layar TFT, walaupun ukurannya ya jauh lebih kecil kalau dibandingin sama Honda CR-V ya. Udah gitu, di sini pun dia juga punya 3 mode berkendara, berbeda dengan CR-V yang hanya 2 mode berkendara. Kalau Fortuner ini ada 3 ya di sini. Ditambah lagi pada mobil ini fitur auto kaca, power window-nya itu fitur autonya hadir pada keempat kacanya. Kalau di CR-V itu hanya ada di bagian driver saja. Sistem infotainmentnya sendiri pun juga terlihat di sini, terlihat lebih sederhana ketimbang di Honda CR-V karena modelnya seperti seolah-olah dia head unit aftermarket, dan juga di sini dia tidak ada pengaturan untuk mobil. Jadi dia pengaturannya secara terpisah. Hanya pengaturan untuk mobil itu dilakukan dari layar MID yang ada pada instrumen clusternya.
Di bagian atas sama-sama dilengkapi dengan reading light untuk masing-masing sisi, kemudian tempat penyimpanan kacamata, kemudian juga di sini ada vanity mirror, tapi dia lengkap dengan lampu penerangannya. Electric seat juga hadir pada bagian driver, sedangkan di bagian sisi kiri sama-sama masih model konvensional biasa. Jadi belum dilengkapi dengan electric seat. Oke, selanjutnya pada mobil ini posisi mengemudi terasa commanding, terasa sangat tinggi, mengingat mobil ini pun juga memiliki fitur electric seat. Walaupun kita posisikan paling rendah, dia tetap terasa tinggi karena memang mobil ini pun memiliki karakter ground clearance yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Honda CR-V. Kemudian pada mobil ini yang cukup disayangkan adalah lingkar kemudinya. Lingkar kemudinya ini hanya ada tail steering dan juga tidak ada teleskopiknya. Jadi pengaturannya sangat cukup terbatas untuk bisa memberikan kenyamanan pada mobil ini, karena apabila Anda ingin posisi kaki yang benar akan terasa jauh dari lingkar kemudi nih tangannya. Tapi kalau lingkar kemudinya tangannya nyaman, posisi kakinya nggak akan nyaman. Berbeda dengan CR-V yang bisa memberikan kenyamanan karena banyak sekali pengaturannya selain dari jok dan juga seat beltnya yang sama-sama bisa diatur ketinggiannya. Nah, sekarang untuk di baris kedua Fortuner sendiri, ini juga banyak pengaturannya untuk jok bagian baris tengahnya. Dia ada pengaturan slidernya seperti ini, bisa diatur, dan posisi terdepannya aja, dia bisa mendapatkan legroom yang lebih dari 5 jari. Ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya 165 cm. Kalau di CR-V dengan posisi yang paling depan untuk bisa memberikan kaki legroom baris ketiga yang nyaman, di CR-V itu pas 5 jari. Kalau di Fortuner ini masih lebih dari 5 jari. 5 jari banyak, bahkan hampir bisa 8 jari. Nah, tapi untuk headroomnya di sini Fortuner hanya memberikan headroom sekitar 4 jari yang memang cukup sempit sebenarnya. Di sini rasanya juga terasa sempit. Kemudian di bagian belakangnya ini sudut kemiringan sandaran juga dapat kita atur. Kemudian sama-sama memiliki headrest 3 buah dan sama-sama juga dilengkapi dengan armrest, yang mana di bagian armrestnya sendiri juga sama-sama ada 2 buah cup holder. Begitu juga dengan di CR-V tadi ya. Kemudian di bagian belakang di sini juga ada soket 12 volt, tapi hanya ada 1. Kalau di CR-V tadi ada 2. Dan dia juga sama-sama dilengkapi dengan adanya double blower. Tapi uniknya di bagian belakang double blowernya sendiri pun ada fitur auto loh. Kalau di CR-V ini nggak ada. Dan dia juga dilengkapi dengan sebuah layar kecil untuk memantau berapa speed dari fan atau double blower yang di bagian belakang. Jadi dapat terpantau di sini karena modelnya di sini full digital. Udah gitu untuk versi TRD 2020 ini juga mendapatkan layar, di mana layarnya ini untuk penumpang di bagian belakang untuk menonton sistem infotainment yang bisa diatur melalui sistem infotainment utama yang ada di bagian depan. Oke, di bagian belakang ini juga dilengkapi dengan seatbelt 3 titik untuk 3 orang penumpang, serta di bagian jok baris ketiga juga dapat diisi oleh 3 orang penumpang dewasa secara sekaligus. Tapi memang cukup berdesakan, namun tetap kapasitasnya lebih banyak jika dibandingkan dengan Honda CR-V. Selain itu, mobil ini juga memiliki fitur keselamatan yang mana saya lupa bilang bahwa dia dilengkapi dengan 2 buah airbag, tapi memang tidak se-advance Honda CR-V yang bahkan sebenarnya untuk airbagnya sendiri pun ada 6 titik. Berbeda jauh ya, kalah 4 nih untuk airbagnya di Toyota Fortuner ini. Nah, untuk mesinnya keduanya ini memiliki karakter yang sangat berbeda, yaitu karena Honda CR-V yang dilengkapi dengan mesin bensin, sedangkan Fortuner yang dilengkapi dengan mesin diesel. Untuk Honda CR-V sendiri hanya berkapasitas 1500 cc 4 silinder yang dilengkapi dengan turbocharger yang mampu menghasilkan tenaga 190 PS dengan torsi 240 Nm. Sedangkan Fortuner memiliki kapasitas mesin 2400 cc diesel yang juga dilengkapi dengan turbo, tapi karakter tenaganya tidak lebih besar dibandingkan dengan Honda CR-V, yaitu hanya 149,6 PS. Tapi untuk torsinya jauh lebih berlimpah, yaitu hingga 400 Nm. Keduanya ini sama-sama dilengkapi dengan transmisi otomatis, namun untuk Honda CR-V adalah transmisi otomatis CVT, sedangkan untuk Toyota Fortuner-nya ini, dia dilengkapi dengan transmisi otomatis konvensional 6 percepatan. Dan kedua-duanya sama-sama memiliki pedal shift. Untuk sistem pengeremannya, sama-sama sudah dilengkapi dengan ABS serta EBD, tapi Honda CR-V lebih advance karena dia sudah dilengkapi dengan brake assist dan juga dia ada dilengkapi dengan vehicle stability control-nya. Kemudian kedua-duanya sama-sama sudah dilengkapi dengan hill start assist, yang mana fitur ini sangatlah penting di saat ini. Penampilan ruang mesin? Ya,
Toyota Fortuner di sini terlihat lebih rapi dengan adanya cover mesin di bagian sisi atasnya, sedangkan Honda CR-V masih terlihat beberapa kabel dan selang-selang yang berseliweran di sini. Keduanya sama-sama sudah dilengkapi dengan peredaman di bagian kap mesin, namun di Toyota Fortuner terlihat lebih besar dan juga di bagian firewall-nya di sini sama-sama sudah dilengkapi juga dengan peredaman. Sekarang kita cobain mobilnya. Ini Fortuner yang kita coba sekarang. Menyenangkannya mobil ini dari kondisi diam dan kita mulai jalan, ya karakter diesel dengan torsi 400 Nm, yummy. Dia dimulai dari putaran tengah, dimulai dari putaran bawah ke tengah tuh berasa terisi karena torsinya yang 400 Nm ini ya. Jadi startnya tuh enak banget. Memang sebenarnya sih dari putaran bawah kalau kita injak langsung dia ada gejala turbo lag-nya, mengingat emang mobil yang memiliki turbo dengan ukuran besar pasti ada lag-nya, dan ini memang cukup terasa dan membuat cukup ya ada lag-nya, tapi dapat tertoleransi lah, nggak ada masalah. Oke, udah gitu transmisi otomatiknya 6 percepatannya ini juga perpindahannya smooth dan responsif untuk downshiftnya atau alias kickdownnya sesuai dengan keinginan kita. Tapi menurut saya kickdownnya ini cukup ya, nggak perlu sampai turun 2 gigi kalau kita nginjek pedal gas dalam untuk mobil ini, karena karakter diesel itu torsi paling terasyiknya ada di putaran tengah. Nah tuh antara sekitar 1800 sampai awal 2000-an itu enak banget. Soal kekedapan kabin boleh, mobil ini oke juga, kekedapan kabinnya menyenangkan. Udah gitu bukan menyenangkan, tapi memang benar kedap. Suara road noise-nya juga oke. Di kecepatan 60 km/jam dia masih suaranya terdengar, tidak terdengar suara angin yang berlebih. Benar-benar oke lah. Udah gitu, ini dia nih. Pada saat kita melewati jalan, pembatas jalan ini, pembatas jalan di jembatan, kerasa banget kalau mobil ini adalah mobil dengan sasis leather frame, yang mana rasanya tuh benar-benar ada rasa firm. Kalau di suspensi depannya dia terasa lebih lembut, tapi kalau belakangnya ini ada rasa firmnya. Jadi begitu kita ngelewatin di bagian belakang nih, pada saat abis ngelewatin jalan yang jelek konturnya, dik der gitu. Ada getaran yang dia seperti apa ya? Meninggalkan rasa getaran terakhirnya ada der gitu. Itulah karakter dari Fortuner di generasi ini. Yang menurut saya emang ya itulah mobil di generasi ini, sasis leather frame dari Toyota. Karena di Innova pun juga ada nih rasa kayak gini nih. Setelah melewatin jalan jelek ada berikutnya der gitunya. Nah, ini saya pengen narik dikit mobilnya, enak sekali, torsinya isi banget, menyenangkan sekali. Dia dilengkapi dengan pedal shift, terus ada cruise control juga pada mobil ini. Jok depan posisi duduknya juga enak. Kita commanding, bisa ngelihat seluruh bagian dengan merata, karena mengingat mobil ini juga punya postur yang tinggi. Emang sih banyak banget ternyata orang-orang yang suka dengan mobil ini, karena memang ya itu lagi, balik lagi soal karakter mesin dieselnya yang efisien, bertenaga, torsinya besar, dan yang membuat akhirnya menyenangkan untuk dipakai sehari-hari ya. Ya itu dia, kalau kita lewat jalan jelek kerasa dudu. Emang kerasa firm sekali sih. Suspensinya ini yang paling firm adalah di bagian sisi belakangnya. Mungkin emang Toyota membuat mobil ini untuk bisa diisi dengan beban yang cukup berat, full sampai ke bagian belakang dan barang-barang, supaya mobil ini tetap lebih stabil ya. Yang cukup disayangkan adalah pada mobil ini, yaitu posisi mengemudinya kalau berlama-lamaan
posisi lingkar kemudi ini kayak Avanza ya yang awal-awal. Dia nggak ada teleskopiknya, jadi jauh dekat setir ini nggak bisa kita atur, alias membuat posisi kaki ini nggak nyaman. Kalau kita posisi kakinya nyaman, jauh kita dari lingkar kemudi. Tapi kalau posisi kakinya posisi tangan nyaman di lingkar kemudi, posisi kakinya pasti nggak nyaman karena melipat. Nah, itulah. Saya sebenarnya kurang suka dengan karakter rasa dari suspensinya Toyota Fortuner ini. Banyak banget kembaliannya kalau kita bisa sebut. Begitu kita ngelewatin jalan kontur jelek, gitu. Itu dari baru memang seperti itu, karena saya udah ngerasain pas mobil ini baru juga. Emang ciri khasnya dia. Oke, abis ini kita langsung cobain aja Honda CR-V turbonya ya. Rasanya beda banget ya, kayak langit dan bumi pada saat mobil ini idle terus jalan dengan kecepatan di perkotaan, coasting gitu aja. Mulai dari getarannya beda, karena ini mesin bensin. Rasanya lebih senyap gitu. Senyapnya dalam arti kata tidak ada getaran halus gitu. Tapi ya ada tapinya. Saya merasa nggak tahu kenapa mobil ini tuh nggak sekedap Fortuner ya, apalagi di bagian kacanya. Mungkin kayak apakah kacanya yang lebih tipis ataukah peredamannya yang tidak sebaik Fortuner. Saya ngerasa kayak gitu sih. Jadi di sini rasanya lebih nggak sekedap itu gitu. Suara noise dari luar tuh lebih kedengaran dibanding dengan pada saat tadi kita di dalam Fortuner ya. Tapi soal kenyamanannya, mulai dari jok depannya ini saya suka banget. Dia layaknya kayak mobil-mobil dengan jok semi bucket yang rasanya tuh meluk badan gitu. Posisi pengaturan lingkar kemudi, kemudian jok, seat belt ini dapat diatur semua. Rasanya emang lebih membuat driver tuh nyaman, apalagi untuk melakukan perjalanan jauh. Ditambah lagi dengan karakternya yang suspensinya ini bukan sebuah mobil leather frame, membuat dia rasanya tuh kayak halus, nyaman, dan empuk gitu suspensinya. Nyaman banget sih beneran deh. Udah gitu ya kita perlu ingat bahwa mobil ini dilengkapin sama mesin 1500 cc 4 silinder turbo. Memang secara karakter tenaganya emang kerasa sih mobil ini nggak segede Fortuner gitu torsinya, dan nggak seinstan itu. Kita injek dia masih ada lagnya, ada kerasa lagnya di sini. Mobilnya nggak langsung melesat gitu, ada apalagi dia juga memang dikawinkan dengan transmisi CVT ya, yang saya ingat. Karakternya saya pengen tahu sih, ini padahal udah di mode yang bukan Econ ya, jadi mode normal. Powernya nggak seinstan itu, tapi emang di atasnya dia galak. Pada saat putaran atas dia kerasa galaknya. Ini mobil nyaman sih kalau dipakai untuk, apalagi pakai supir gitu ya. Kaki-kakinya dengan karakternya empuk, memang khas dari CR-V dari zaman ke zaman. Ini mobil tuh enak banget. Kaki belakangnya pun enak. Tapi ya itu, ini karakter Honda nih. Di 50 km per jam road noise sudah masuk. Gitu. Nggak tahu kenapa Honda selalu membuatnya kayak gitu. Nah, selain itu mobil ini juga pada saat masuk dalam kabin juga terasa kemewahannya berbeda pada saat dibandingkan dengan Fortuner yang terasa lebih sederhana. Yang cuman saya sebel dari mobil ini road noise-nya masuk.
Padahal dia udah dengan mesin bensin, kita kick down. Suara dari ruang mesin sih nggak langsung menyeruak masuk ke dalam ya dengan RPM tinggi, tapi terdengar memang. Ya, tapi semua balik lagi kepada pilihan Anda. Mungkin Anda banyak pertimbangan lain seperti pengennya punya Toyota Fortuner karena suspensinya dengan sasis leather frame dianggap lebih kuat, lebih tahan banting untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari ataupun keluar kota dan sering melewati jalan berkontur buruk. Memang dengan CR-V bisa dikatakan dengan konstruksi front wheel drive, suspensi depannya memang lebih ringkih, lebih mudah rusak. Tapi kalau soal kenyamanan, mobil ini lebih didapatkan kenyamanannya. Nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu. Apalagi pakai pengemudi, ada supir gitu ya, jasa driver, menyenangkan sekali mobil ini pastinya. Secara fitur, keduanya punya kelebihan masing-masing. Dan balik lagi kepada selera Anda nih. Mana nih yang pengen Anda pilih? Kalau soal harga, keduanya mirip-mirip. Dan kebetulan ini keduanya adalah unit dari OLX Autos One Bell Park, bisa dipilih langsung di sana. Kalau OLXers pengen lihat bisa langsung sana. Dan seperti saya jelaskan tadi, ini ada CR-V turbo non prestige ya, makanya nggak ada panoramic roof-nya, dengan tahun 2021. Sedangkan untuk Fortuner-nya adalah tahun 2020 dengan tipe TRD Sportivo. Yang ini odometernya belum nyampe 20.000 km, kalau Fortuner-nya sudah 24.000 km. Beda-beda tipis. Nah, untuk itu silakan untuk beli mobil bekas berkualitas langsung aja datang ke OLX Autos, karena Anda akan mendapatkan benefit 30 hari garansi mesin, garansi 7 hari uang kembali, serta gratis biaya perawatan ya. Jasa biaya perawatannya sampai dengan 30.000 km atau 18 bulan terhitung semenjak tanggal pembelian. Oke Alexers, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa membantu Anda untuk menentukan mana sih mobil dengan budget 500 jutaan yang bisa menarik perhatian Anda. Dadah!